Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para murid dan santri dan pemirsa dimanapun berada, Sugeng Rahayu. Untuk video volume kedua dengan judul Guru Bangsa volume 2, dilanjut dari volume pertama yang tadi. Ini masuk kepada hal yang sangat pokok. Dalam video ini para murid dan santri juga para pemirsa diajak berpikir, diajak untuk menggali sesuatu. Maka melalui video ini guru berpesan dulu, siapkan pikiran para pemirsa, siapkan hati, siapkan pendengaran ya. Ini nanti kalau tidak terlatih dari video guru nanti error, stres, marah, tersinggung, lapor, nawur, geruduk. Nah itu coba diajarkan guru. Para murid, para santri diajak pada substansi yang pokok, karena ini hal yang betul-betul menentukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan guru selalu berharap dan berpesan kepada para pemirsa dimanapun berada, khususnya generasi Pancasila dan generasi yang akan datang, karena sebentar lagi sudah Pilpres ya. Siapkan betul-betul sebelum nanti, biar tidak marah, tarik nafas. Ya. Kalau Anda, kita yang muslim, baca istighfar dulu, nanti biar tidak stres kena video guru. Kenapa? Banyak manusia di luar sana stres melihat dan mendengar video guru ya. Astaghfirullahaladzim, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Puji Tuhan, biar tidak marah. Baik para murid, para santri, diikuti video guru ini. Ada lempiran di video ini. Nah, ayo, bismillahirrahmanirrahim. Para murid, santri semua, para pemirsa diajak berpikir. Sesuai dengan judul-judul kemarin, video-video kemarin, guru masuk kepada substansi yang disebut konstitusi kehidupan berbangsa dan bernegara. Di situ disebutlah Pancasila. Pancasila dari orang-orang terdahulu kita sudah diwariskan, dan setelah merdeka banyak yang menyusun menjadi aturan, undang-undang, dan hukum di negara kesatuan Republik Indonesia. Yang membuat aturan sendiri pun karena kembali lagi guru sudah menyadari, karena ilmu pengetahuan dan pemahamannya sangat terbatas, karena mereka kelahiran di era-era tahun berapa. Sehingga menuangkan aturan dan undang-undang menjadi timpang tindih, salah kaprah, carut dan marut. Negaramu sekarang sudah tidak ada, error semua ya. Coba diajarkan sedikit oleh guru, nanti diulas. Bismillahirrahmanirrahim. Pancasila tidak diulas panjang-panjang, ada 5 dasar. Guru nyoba diajak berpikir ya. Sila pertama diterangkan oleh aturan kita, konstitusi kita. Ketuhanan yang Maha Esa. Yes. Biasanya coba ya, semuanya manusia yang ada di Indonesia, warga bangsa semua, kalau kita mengucapkan atau dalam upacara atau pengkajian-pengkajian ya, Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Terus pernahkah Anda berpikir diapakan Tuhan itu? Nah, ini ada diajak berpikir ya. Nanti diulas ini. Ini loh para murid, para santri ya. Ketuhanan yang Maha Esa. Tadi udah dibekali di video yang lain. Apa, bagaimana, kapan, dan di mana. Belajar menggali dari suatu kalimat ini. Ketuhanan. Ketuhanan itu apa sih? Nah, gitu loh para murid, para santri. Nah, ini bila tidak mampu dipecah dan dijabarkan menjadi satu ketetapan, satu keputusan yang tepat, hukum dan undang-undang itu rusak. Saya coba para pemirsa, coba menurut Anda diberi pertanyaan oleh guru, yang dimaksud ketuhanan itu apa sih coba? Bakar dupa, istighosah, baca tahlil, mutari Ka'bah, atau gimana? Ayo coba. Iya ya. Lah ya, kita ini sudah dididik oleh guru-guru kita, dan kita sudah dibekali dan diwarisi sebagai substansi. Ketuhanan itu apa sih coba?
Nah, sedikit disentuh oleh guru. Ketuhanan itu apa? Wes bundel nyingseti ya. Terus ini kalau tahu ketuhanan itu sudah bundel nyingseti. Lah terus kalau dijadikan aturan dan undang-undang itu lo gimana? Terus baru diterangkan cara berpikir. Bagaimana ketuhanan itu? Nah, itu loh. Apa meditatif atau berkelompok menyebut Tuhan? Nah, terus. Nah, ini yang lebih parah coba. Karena ketuhanan itu substansi dasarnya kan dari kata Tuhan. Di video yang lain sudah diterangkan. Ayo, para murid dan santri juga para pemirsa yang sudah pernah belajar menggali, yang sudah makrifat, yang sudah manunggali Gusti karo kawula. Sudah. Kalau diberitakan di video ini coba. Tuhan itu apa? Terangkan di depan video Anda masing-masing. Ayo. Nah, kalau ini tidak bisa diterangkan, tidak bisa diilustrasikan, artinya manusia itu loh berhayal. Terus gimana? Nanti diulas oleh guru. Coba terangkan masing-masing semua. Tuhan itu apa? Nanti ada lagi di era-era sekarang. Tuhan tidak jauh dari kita. Fa'ana koribun. Tuhan lebih dekat dari urat nadi. Dekat sebelah mana? Nah, ada lagi diolah pernafasan. Tuhan kita di pernafasan kita. Lah emangnya Tuhan itu oksigen gitu tak? Kalau Tuhan di dalam pernafasan keluar masuk hu ha hu ha hu. Lah kalau Allah itu di oksigen, tabung oksigen di rumah sakit itu sembah itu caranya. Udah gila semua manusia di dunia ini. Benarkah manusia itu butuh Tuhan? Nah, coba. Saya selama ini. Coba para murid, para santri. Mbak Murodo keras ini. Ayo, masuk ranah ke figur. Coba. Sedikit aja diulas oleh guru itu loh. Tuhan itu loh apa? Menjadi kalimat ketuhanan yang Maha Esa. Itu nanti belum diulas oleh guru. Yang Esa itu bagaimana? Tadi sudah diterangkan, coba di era-era sekarang. Sebenarnya itu sudah ratusan tahun ya. Manusia dididik, disuruh katanya mendekatkan diri kepada Allah. Di ayat yang lain, sudah dekat, didekatkan mau kemana lagi loh. Ini loh problem, sehingga waktu, tenaga, materi, kok buat hal-hal yang tidak guna. Ada lagi di era sekarang, dengan perkembangan zaman, katanya Allah itu keluar masuk di nafas katanya. Allah, Allah. Lah makanya guru kan bertanya, lo emangnya Allah itu oksigen tak? HO2, CO2 itu tak? Gila semua. Coba tanya itu orang-orang yang katanya keluar masuk itu lo gimana? Tanpa dalil, tanpa ayat, tanpa kalimat-kalimat agama. Sejak dulu manusia ya bernafas. Jangankan manusia, hewan binatang bernafas. Kambing, anjing, kerbau, itu ya bernafas. Lah Tuhannya di mana? Itu loh. Biar cerdas mana? Para murid, para santri diajari biar tidak terjebak. Allah berada di nafas itu. Sembah oksigen itu. Beli tabung di rumah sakit sana. Ya sedikit tercerahkan, maka melalui video ini siapkan mental nanti tidak kuat, ngamuk, marah, protes, demo, lapor. Ya para murid, para santri. Nah ditanya lagi, benarkah manusia itu butuh Tuhan? Gitu loh para murid, para santri. Coba pahamkan. Benarkah kita, Anda semua butuh Tuhan? Enggak Anda? Coba. Coba. Diuji sedikit ya. Benarkah manusia kita itu butuh Tuhan? Kalau butuh Tuhan, buat apa? Coba. Kembali lagi ya para murid dan santri. Kesalahan ini loh sudah 1400 tahun. Jadi ajaran kitab dalil itu timpang tindih. Ya rusak. Coba. Udah diterangkan menurut Anda masing-masing. Anda butuh Tuhan atau enggak? Udah, itu pertanyaan nanti diulas.
Kalau manusia memang butuh Tuhan, pertanyaan buat apa? Buat menolong agar ekonomimu lancar. Ekonomi itu ditentukan fluktuatif pasar. Negaramu aman, jumlah pasarnya rame, ekonomi meningkat. Kok malaikat yang bagi-bagi itu emangnya apa? Kok gila semua seluruh bangsa ini. Kalau toh manusia itu butuh Tuhan dan manusia sangat berharap pertolongan Tuhan. Kalau Anda memang butuh Tuhan, cara ngoperasionalnya Tuhan itu gimana coba? Ayo, nalar kalian coba. Semua para pemirsa. Guru, saya butuh Tuhan. Ya, tak kasih ini Tuhan. Udah, Tuhanmu dekat dari urat nadi. Udah, buat apa itu? Iya, buat apa, Mbah? Buat apa, Guru? Ya sudah, Tuhanmu lebih dekat dari urat nadi. Sudah itu, buat apa itu? Nah, bagaimana cara mengoperasionalkan? Lawang itu prana kok sebut Tuhan itu gimana? Prana itu dalam bahasa Chinese itu chi, daya manusia. Sejak kecil manusia punya kok disebut Tuhan. Tuhan itu gimana? Kok Allah itu gimana? Subhanallah. Manusia seluruh Indonesia rusak semua itu gimana sih? Subhanallah. Udah. Ini ada pertanyaan yang ini coba di video ini yang nah. Kalau sudah tahu bahwa Tuhan katanya Allah lebih dekat urat nadi di dalam nafasmu. Bagaimana cara menggunakannya? Itu loh, sejak kecil sudah ada di tubuhmu. Nah, ini pertanyaan yang bagus. Tuhan itu on atau off? Ayo siapkan nalar pikiran Anda. Katanya yang sudah makrifat, yang udahlah kalian sudah. Barangkali Anda yang mengaku anak-anaknya Tuhan sudah. Saya diberi pertanyaan oleh guru. Tuhan itu lo on atau off? Maka guru sudah memberi warning sejak tadi. Siapkan pemikiran, siapkan daun telinga, siapkan hati. Kalau tidak mampu, istighfar. Mengapa guru? Ya karena pemahaman pendidikan di negara kita, Kesatuan Republik Indonesia, salah sejak belum merdeka, ini belum terkupas. Sesuatu hal yang samar, yang tidak jelas, itu kalian jalan selama ini umat dan bangsa Indonesia sudah mendapat manfaatnya Tuhan atau belum? Nah, ini para murid, para santri, umat bangsa seluruh negara Kesatuan Republik Indonesia. Selama ini ya, anggap saja kita masuk aja ke ranah masa 1945 sampai 2023 Masehi ya. Kalau toh kita memang punya Tuhan, selama ini loh, manfaatnya Tuhan untuk kita berbangsa, bernegara ini loh. Apa sih manfaatnya? Coba terangkan di depan YouTube ini, terangkan di HP Anda. Terangkan 2 atau 3 atau 4 manfaat gara-gara adanya Tuhan. Manfaat dari Tuhan apa? Ya coba. Nah, itulah kesalahan memahami Tuhan, keyakinan, iman, amantum billahi. Nah, itu loh para murid, para santri. Sehingga rusak manusia. Yang repot, rusaknya ini seluruh bangsa. Dan kerusakan ini juga orang-orang tua kita yang sampai sudah meninggal dunia. Lantas bagaimana guru kalau seperti ini? Ya guru tidak tahu, maka kita bahas bersama ini. Coba. Nah, coba tahu. Iya ya guru, Tuhan itu on atau off ini. Ada murid para santri. Gini, kalau diuji lagi. Kalau toh memang yang dimaknakan Tuhan itu bermanfaat kepada bangsa manusia. Satu contoh. Negara kita Kesatuan Republik Indonesia. Ada agama itu 6 yang diakui. Kan begitu. Artinya gimana? Setiap agama itu punya Tuhan gitu atau gimana? Kalau toh memang manusia itu butuh Tuhan,
Lah terus caranya beda-beda. Anggap saja di negara kesatuan Republik Indonesia ada 6 Tuhan. Terus sekarang negaranya carut marut, timpang tindih, saling berkelahi, saling menghujat, saling menipu, saling menindas. Lah Tuhan yang mana ini? Yang 6 ini. Apa keenam-enam Tuhan itu coba kita komunikasi, kita panggil, kita suruh mengatasi problem umat dan bangsa negara kesatuan Republik Indonesia? Bagaimana? Ini penawaran yang akurat. Nah, terus lantas gimana guru? Nah ini makanya diterangkan diajak berpikir. Lah coba wong agama 6. Lah Tuhan 6 kan coba ya apa? Kira gak sadu-saduan itu. Nah, itu satu contoh para murid, para santri video ini memang diajak berpikir bersama. Lantas dari pertanyaan atau penjelasan, ataukah selama ini umat dan bangsa negara kesatuan Republik Indonesia tentang apa yang disebut tentang Tuhan-Tuhan, Anda ini mendapatkan dan hasil menemukan Tuhan atau hanya mendapat cerita tentang Tuhan? Nah itu caranya. Coba, sejak merdeka aja enggak ngomong masa lampau, padahal itu sudah 1400 tahun. Bangsa Indonesia kita semua ini loh. Kita ini butuh Tuhan, dapat Tuhan. Atau selama ini hanya dapat ceritanya. Di Loh Mahfud, Sidratul Muntaha, Fa'ana Koribun. Di timur ada, di barat ada, dimanapun kamu kau hadapkan di situ ada. Lah kalau cerita itu loh, terus apa manfaatnya para murid, para santri, para pemirsa seluruh Nusantara? Benarkah kita sebagai umat bangsa manusia ini, benarkah kita ini butuh Tuhan? Kalau memang kita butuh Tuhan, selama ini benarkah kita sudah ada campur tangan Tuhan? Atau kita hanya dapat cerita dari orang dan cerita? Dan cerita itu warisan sejak kita sebelum merdeka. Para murid, para santri, lantas bagaimana? Nah kalau hal sudah seperti ini, siapa penjual ceritanya itu? Lah kalau cerita dijual sampai ke seluruh Nusantara, maka anak-anak kecil rusak. Kita aja Anda semua sampai di era sekarang. Ya karena rusak. Karena cerita dijual dan diceritakan. Lantas kehidupan ini bagaimana? Berbangsa, bernegara bagaimana? Jualnya ini jual cerita. Bukan jual fakta. Pertanyaan lagi, manusia itu butuh Tuhan atau butuh ceritanya? Pasti rata-rata manusia seharusnya butuh Tuhan. Kalau toh memang manusia dididik untuk butuh Tuhan, buat apa? Ya coba. Mau suruh mijitin, mau suruh mimpin apel negara, mau ngimami jamaah, suruh ngimami jamaah Tuhan kita gitu. Itu hal yang sangat istimewa. Menjadi sangat tinggi, semoga mampu kita berpikir yang tepat dan yang benar. Agar hidup dan kehidupan kita, khususnya berbangsa dan bernegara, agar kalian tidak berdebat silat, tidak bermungsuhan atas nama sama-sama sesatnya karena kalian korban cerita. Cerita yang dijual orang-orang, kalian jual lagi. Sehingga kalian sesama saudara, sesama bangsa, sesama suku, kalian saling menghujat. Anda tidak dalam kesadaran bahwa yang kalian bicarakan adalah sebuah cerita. Nah, para murid, para santri coba dipahamkan itu. Masuk, ini nanti hal juga yang super pokok. Dari kesekian cerita yang sudah dikemas dari 1400 tahun masa lampau, berkembanglah cerita-cerita itu dibawa ke sana kemari. Cerita itu diidentitaskan, diidentik dengan simbol agama. Agama adalah identik dengan Tuhan. Ada agama, ada Tuhan. Orang-orang terdahulu menjual suatu cerita. Siapapun engkau manusia, tatkala menjalankan perintah agama, berbuat baik dan amal soleh. Dan berbuatlah amal sebanyak-banyaknya, surga tempatmu. Pahala yang berlimpah, diselamatkan
menunjang kehidupanmu di dunia wal akhirat dengan status amal. Clear? Nah, ini baru dibahas, oke? Para murid, para santri, pernah dengar kita sejak kecil diajarkan sampai sekarang apa, guru? Kita sering diajarkan dan orang-orang jual cerita. Dibahas melalui video ini, semoga sesuatu hal yang sangat istimewa ini. Ditawarkan sebuah cerita. Siapa yang mau beramal mendapatkan pahala, mendapatkan keselamatan, dimasukkan surga dan mendapat berkahnya, dan dilancarkan rezekinya. Ada bahasa yang pokok apa? Amal. Amal yang terbesar bagi catatan beragama, amal apa? Para murid, para santri. Sesungguhnya amal yang terbesar dalam sponsor dalam cerita agama adalah amal jariah. Karena amal jariah adalah yang dibawa sampai ke alam kubur. Amal jariah adalah amal sesuatu benda yang sangat besar sehingga tidak mudah rusak. Amal jariah standarnya adalah berupa bangunan dan tanah. Para murid, para santri, seluruh elemen bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia, dan seluruh lembaga dan departemen negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau toh memang amal jariah membantu agama Tuhan dijanjikan masuk surga atas nama agama dari Arab, bagaimana kalau Anda saya tawarkan, bagaimana kalau bumi dan pulau negara kesatuan Republik Indonesia kita berikan kepada negara Saudi Arabia agar kita semua masuk surga semua, bagaimana? Penawaran yang super akurat, penawaran yang istimewa. Karena kita sudah terdogma bahwa amal jariah membantu agama dari Arab. Katanya dimasukkan surga. Amal jariah adalah bangunan dan tanah. Bagaimana kalau pulau-pulau yang ada di Indonesia kita berikan negara Saudi Arabia? Seluruh bangsa dan rakyat Indonesia biar masuk surga semua. Oke? Coba. Besok semoga dibahas ini di negara kesatuan kita di sana. Semoga ditandatangani oleh Bapak Presiden kita, Insinyur Bapak Widodo, dan pendukung-pendukung di situ, Menteri Pendidikan, Menteri Agama, ya. Udah kita semua, udah masuk surga semua, udah wes. Karena apa? Karena bumi kita sudah kita amalkan, pulau-pulau kita amalkan kepada negara kerajaan Saudi Arabia. Karena kita membantu memperluas jaringan mereka. Para murid, para santri, semoga rahmat hidayah mampu kalian terima dan semoga Anda mampu menerima kebenaran ini. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.